Manusia mengira mereka sudah menyingkirkan seorang pengkhianat, padahal mereka malah menciptakan monster yang mengerikan. Setelah kehilangan wanita tercinta, calon anaknya yang belum lahir, bahkan nyawanya sendiri, pria ini dibuang begitu saja sebagai tumbal. Alih-alih tawas, dia malah terbangun di tubuh lain, bukan pahlawan, bukan raja iblis, tapi goblin terlemah di dunia ini. Sekarang, saatnya para pengkhianat itu membayar semuanya. Gore hidup kembali, bukan buat bertahan hidup, tapi untuk membalas dendam. Kisah kita dimulai di lembah sunyi dengan kota yang dikelilingi tembok kokoh. Jauh di dalam hutan, tampak sesosok makhluk berkulit hijau menggenggam erat belati berlumur darah. Di depannya, beberapa pria tergeletak tak berdaya di tanah. Bukti kemenangan bertarungnya yang mutlak. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari arah pintu masuk tambang tua, diiringi suara-suara kasar yang menyuruh seorang gadis untuk diam. Si goblin abu-abu langsung menoleh ke arah sumber suara, menatar tajam ke mulut gua, sambil memasang ekspresi sangat serius. Dia membetulkan posisi sel di lehernya dengan tatapan yang sangat fokus. Perlahan, senyum lebar yang sangat berbahaya mulai terkembang di bibirnya. Sementara itu di dalam gua, seorang gadis berambut panjang diikat dengan kedua tangan menggantung di atas kepala. Sementara seorang pria membaca namanya dari sebuah kartu identitas. Jen Hayan, tiga berandal di sana mengira gadis ini pasti berasal dari kawasan elit di kota. Salah satu dari mereka mendekati si gadis yang mulutnya disumpal, lalu bertanya apakah dia sudah merasa sedikit lebih tenang sekarang. Dia terus mengoceh bahwa gadis itu butuh bantuannya. Sambil menjambak rambut seorang pemuda babak belur, dia mengancam si gadis akan bernasib sama jika tidak mau bekerja sama. Gadis itu meronta, sangat ketakutan melihat pemandangan kejam itu. Saking paniknya, dia langsung pingsan dengan kepala terkulai lemas. Salah satu bandit mengeluh karena gadis itu pingsan lagi, sementara temannya malah memarahinya. Berandal ketiga menyahut dan meminta mereka untuk tidak merusak wajah cantiknya, karena dia adalah tawanan paling menawan yang baru saja dipanggil ke tempat terkutuk ini. Karena mulai kehilangan kesabaran, salah satu dari mereka menyuruh untuk segera membangunkannya, karena tidak mau repot-repot menggendongnya ke markas. Tapi pria yang mencoba melindunginya tadi berbalik sambil berkomentar kalau situasi ini benar-benar menjijikkan bagi dirinya. Mendengar ucapan itu, temannya langsung naik pitam dan menantangnya balik. Pertengkaran pun pecah dengan cepat, sampai keduanya nekat mencabut pedang masing-masing, saling melotot dengan tatapan penuh amarah yang membara. Dari kejauhan, si goblin melihat pertengkaran konyol mereka. Tepat saat itu, para bandit terdiam karena merasakan ada hawa kehadiran asing. Nah, disinilah pertempuran seru dimulai. Berdiri gagah di mulut gua, goblin kita tersenyum lebar, lalu melompat secepat kilat untuk menerjang para bandit dengan serangan kejutan yang mematikan. Gleb, belatinya menancap tepat di titik vital musuh dengan akurasi mengerikan. Bandit lain yang shock langsung berteriak menyuruh semuanya menyerang goblin kardil itu. Tanpa pikir panjang, ketiga bandit itu langsung maju bersamaan untuk mengeroyok si monster kecil. Sama sekali tidak gentar, goblin kita justru menggenggam erat gagang senjatanya, bersiap menyambut pertarungan jarak dekat ini. Salah satu bandit berikat kepala berteriak menyuruh si kerdil mati sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Namun, goblin lincah ini dengan mulus menghindari tebasan itu, membuat musuhnya kesal dan memaki. Di saat itulah, mata si goblin menyala merah terang, mengalirkan energi membara ke belatinya. Dengan gerakan yang teramat cepat dan presisi, dia melancarkan tebasan mematikan ke arah lawannya. Terkena serangan telak itu, si bandit langsung menjerit kesakitan dan berlutut di tanah. Benar-benar tidak berdaya lagi. Satu tebasan telan, goblin itu langsung menghabisi musuhnya tanpa membuang waktu. Bandit terakhir yang tersisa hanya bisa melongosot melihat kehebatan makhluk kerdil tersebut. Sementara itu, si gadis yang terikat menyaksikan pemandangan mengerikan ini dengan mata berkaca-kaca. Karena tidak percaya, detik berikutnya, goblin kita langsung melesat ke arah musuh terakhirnya dan menantangnya untuk terus bermain. Karena sudah terdesa, pria itu mengayunkan pedangnya secara acak dan menyuruh si monster hijau menjauh darinya. Dengan rasa panik yang membabi buta, dia terus mengacungkan senjatanya dan berteriak histeris agar makhluk kardil itu mundur. Tapi prajurit kecil ini dengan cerdik menghindari tebasan putus asa itu. Lewat lompatan yang sangat lincah, dia pun melayangkan tendangan super keras tepat ke wajah si bandit yang tidak sempat menghindar, sebelum akhirnya mendarat dengan santai dan penuh kemenangan. Pria itu kini terkapar merintih kesakitan di tanah.
sedangkan si gadis hanya bisa terus menangis menyaksikannya, sangat ketakutan. Bandit yang sekarat itu mencoba merangkak mundur dan memohon agar si goblin tidak mendekat sambil menawarkan makanan. Dia terus mencoba bernegosiasi, meracau kalau mereka bisa bicara baik-baik, karena makhluk kecil ini terlihat ramah. Mengabaikan semua omong kosong itu, si goblin malah mengangkat belatinya tinggi-tinggi, membuat pria yang panik itu bertanya ketakutan. Mata merah menyala. Dia menyerang tanpa ragu saat bandit itu memaki. Setelah tikaman bersarang, musuh terakhir itu pun akhirnya tewas mengenaskan. Sambil duduk di atas tubuh korbannya, si goblin menghela napas panjang, berpikir kalau semua ini benar-benar gila. Mendadak, dia mendengar suara aneh dan langsung menoleh cepat untuk memeriksa. Rupanya itu adalah si gadis malang yang sedang gemetar ketakutan setelah melihat pembantaian tadi. Dia pun berdiri dan dengan belati masih di tangan, mulai melangkah mendekati gadis yang ketakutan setengah mati itu. Sesampainya di depan si gadis, si goblin menggunakan senjatanya untuk memotong tali tebal yang mengikat kedua tangannya. Dengan tatapan tajam, makhluk kecil itu bergumam kalau ternyata gadis ini masih bertahan di sana sedari tadi. Kini setelah ikatan tangannya terlepas, si gadis langsung jatuh berlutut sambil mencoba memanggilnya dengan gemetar. Sambil berlinang air mata, dia bertanya apakah goblin ini juga orang Korea. Namun, si goblin malah membalikkan badannya dan bertanya-tanya dalam hati, apakah gadis ini benar-benar melihatnya sebagai sosok manusia biasa. Gadis itu memohon, dia bilang si goblin paham bahasa Korea dan telah menyelamatkannya, tapi si goblin menyuruhnya diam dan menegaskan dia bukan penyelamat. Karena telanjur panik, si gadis memohon penjelasan karena benar-benar tidak paham situasi ini. Dia lalu menunjuk ke arah mayat para bandit. Fei bertanya apakah dia tidak mendengar obrolan mereka tadi. Makhluk hijau itu menjelaskan kalau mereka semua dulunya hidup normal, sebelum akhirnya diseret paksa ke dunia kejam ini. Disinilah teka-teki yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sambil menyeringai licik seolah tahu apa yang akan terjadi, goblin itu berbalik dan berkata, kalau sekarang seharusnya gadis itu sudah bisa melihat petunjuk di depan matanya sendiri. Goblin itu kemudian bertanya misi apa yang diberikan sistem kepadanya, membuat gadis itu kebingungan setengah mati. Namun, tepat pada detik itu juga, seberkas cahaya misterius tiba-tiba muncul di kedua matanya saat menyadari sesuatu hal. Dua layar biru hologram berisi tulisan aneh mendadak muncul di hadapannya, membuat gadis itu terperanjat kaget. Melihat reaksinya, si goblin menjelaskan bahwa dia bisa bertahan hidup dan mendapatkan berbagai imbalan hanya lewat misi tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, si goblin langsung berbalik pergi sambil menyuruh si gadis untuk berusaha sendiri. Namun sebelum dia melangkah menjauh, gadis itu dengan nekat mencengkeram lengannya dan memohon agar dia menjelaskan semuanya lebih detail. Akibat kelancangan gadis itu, wajah si monster hijau langsung berubah jadi sangat murka. Tanpa ampun, dia menghempaskan tubuh gadis itu dengan kekuatan penuh hingga membuatnya terlempar jauh sambil menjerit kesakitan yang amat sangat. Dia kemudian menempelkan ujung belatinya yang berlumur darah tepat di leher gadis malang itu. Si goblin memperingatkannya dengan dingin bahwa dia adalah makhluk paling berbahaya di tempat ini, jadi jangan pernah berharap apapun darinya. Dia menegaskan bahwa mulai saat ini, dia akan membantai setiap manusia yang berani berpapasan dengannya. Sambil menangis, gadis itu meratap mengapa dia begitu kejam padahal bisa membantunya. Jeritan histeris itu mendadak terngiang di kepala si goblin, membangkitkan ingatan masa lalu yang teramat perih. Alur cerita bergeser ke malam berhujan di sebuah kamp hancur dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda menangis histeris sambil mendekap erat tubuh kekasihnya yang terluka parah di pelukannya. Dia memberai lembut wajah kekasihnya yang tampaknya sedang mengembuskan napas terakhirnya di tengah derasnya guyuran air hujan. Sesosok prajurit dengan sirah perak yang berkilau berjalan angkuh mendekati pemuda malang tersebut. Pemuda itu lalu mendongakkan wajahnya yang bersimbah air mata dan menatap pendatang baru itu dengan kemarahan luar biasa. Wanita itu mendekat membawa pedang dengan gelar pedang suci yang muncul di layar, yang ternyata bernama Hauri, sang pemilik pedang legendaris. Dengan emosi meluap-luap, pemuda itu berteriak bahwa wanita itu dulu berjanji akan menolong semua orang agar bisa hidup layak di dunia baru ini. Sambil menangis, dia mempertanyakan mengapa wanita itu tidak membantu padahal punya kekuatan sebesar itu. Secara dingin, ksatria wanita itu menjawab bahwa pengorbanan mereka sangatlah mulia
Karena berhasil menyelesaikan misi penting, dia pun langsung menghakimi si pemuda dan menuduhnya sebagai pengkhianat yang harus segera disingkirkan karena berani menyerang sekutu sendiri. Dengan ujung pedang yang menembus dadanya, pemuda itu berteriak histeris kalau prajurit wanitalah yang merenggut nyawa kekasih serta calon anaknya. Sembari air mata terakhir menetes di pipinya, sisa-sisa tenaga pemuda itu perlahan mulai sirna sepenuhnya. Tanpa menunjukkan emosi sedikitpun, sang pemilik pedang suci hanya menatap dingin tubuhnya yang ambruk ke tanah lalu menyuruh si pengkhianat untuk diam. Di detik-detik terakhirnya, pemuda itu terus mempertanyakan keadilan dari arti kata pengorbanan mulia dan pengkhianat. Tubuhnya kaku tak bergerak, tapi matanya menyadari semua ini cuma kebohongan besar. Jiwanya mengutuk keras seluruh manusia di sana, menyebut mereka semua makhluk menjijikkan. Dia pun berdoa sekuat tenaga agar bisa menghancurkan mereka semua, siap membayar harga apa saja. Kembali ke masa kini, si goblin menggeram marah pada gadis itu dengan kebencian luar biasa. Sambil menatap si gadis muda, dia bilang, karena perempuan itu ingin tahu alasannya, maka dia akan mengatakannya. Dengan tatapan yang mengerikan, dia berteriak kalau dia sangat membenci manusia, karena sekarang dia bukan lagi bagian dari mereka. Makhluk hijau itu lalu mengungkap bahwa sekarang dia adalah monster di dunia ini. Ingatannya berkelebat lagi, memperlihatkan sang satria yang berceramah soal kehormatan dari sebuah pengorbanan. Sang satria menuduhnya telah menyerang rekan-rekannya sendiri, menyebut itulah alasan dia jatuh lagi. Pemuda itu berteriak bahwa dia hanya berusaha menghentikan para prajurit jahat itu melakukan tindakan yang sangat keji. Tapi pedang suci itu tidak mau mendengar, malah mencapnya sebagai pengkhianat untuk terakhir kali. Dunianya seketika runtuh saat air hujan mulai membasahi wajahnya yang kaku tanpa nyawa. Kata-kata tentang pengorbanan terhormat dan pengkhianat terus menggema di kepalanya. Saat rasa sakit itu muncul kembali, dia sadar ucapan mereka semua palsu, lalu mengutuk kejahatan manusia. Pemuda itu bersumpah akan merelakan segalanya demi satu kesempatan membalas dendam. Kesadarannya pun perlahan pecah menjadi gelembung-gelembung yang naik dalam cairan gelap. Begitu sampai ke permukaan, gelembung itu pecah, menandakan awal yang baru segera dimulai. Mendadak dia muncul ke permukaan dengan tubuh berbeda, berteriak kesakitan akibat transformasinya. Sambil mengatur napas, pemuda itu heran kenapa dia masih bisa hidup di dalam air. Ketakutan dan bingung, dia langsung mencari Sulji tercintanya. Tanpa mengerti apa-apa, dia melihat dirinya sendiri lalu bingung, sedang berada di dunia mana. Nah, tiba-tiba lingkaran sihir raksasa bersinar terang di sekelilingnya. Pemuda itu berteriak putus asa karena sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi. Saat melihat tangannya, dia mendapati kulit hijau dan cakar tajam, tidak lagi mengenali wujudnya sendiri. Tak lama kemudian, sesosok monster besar mendekat, berkata bahwa cahaya bulan telah menuntunnya ke sana. Sangat panik, pemuda yang berubah wujud itu menatap si monster mengerikan. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Morsal, dukun para prajurit di wilayah tersebut. Morsal berkata, karena terlahir kembali di suku Goblin, pemuda itu akan mendapatkan nama baru dengan penuh wibawa. Sang dukun bersiap mengumumkan identitas baru untuk pemuda malang tersebut. Sambil memperlihatkan taringnya yang tajam, dia menyebutkan nama terpilih untuk si goblin baru. Namanya adalah Gorals, yang berarti wadah besar dalam bahasa monster. Di tempat lain, seorang goblin wanita memeriksa musuh yang kalah dan menyadari itu ulah Gorals. Dia bangga karena Gorals adalah pria hebat yang mampu mengatasi manusia seperti itu. Goblin perempuan itu lalu memerintahkan sisa kelompoknya untuk bertahan di posisi mereka dan menunggu. Sambil berteriak, dia mengaku bernama Mev dan langsung pergi menyusul Gorals. Di tambang, karakter utama kita tampak merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Dia berbalik ke arah si gadis dan menyuruhnya pergi sebelum dia berubah pikiran, tapi perempuan muda itu menolak pergi, malah memohon agar diizinkan tetap tinggal bersamanya di sana. Goblin itu kesal lalu bertanya apa dia serius mau tinggal bersama monster menyeramkan. Sepertinya si gadis menjawab bahwa monster asli adalah para pria jahat yang menyerangnya, sementara dialah yang menyelamatkannya. Sangat putus asa, gadis itu mengaku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya, dan hanya dialah satu-satunya harapan. Kehilangan kesabaran, si goblin mencengkeram kepalanya dan menyebutnya gadis polos yang bodoh. Dia menjelaskan bahwa kepolosan tak masuk akal itulah yang selalu menjebaknya dalam situasi berbahaya.
Makhluk kecil itu menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya di sini. Dia lalu memberitahu kalau ada beberapa kamp pengungsian manusia di sekitar wilayah tersebut. Si goblin menjamin kalau orang-orang di kamp itu setidaknya jauh lebih aman daripada dirinya. Selanjutnya, dia menaruh sebuah benda tajam runcing ke tangan gadis itu. Gadis itu bertanya benda apa itu, dan Gorals menjelaskan kalau dia harus membayar harga tertentu untuk bergabung dengan mereka. Dia menyarankannya menggunakan senjata itu demi pertahanan diri jika berada dalam bahaya lagi. Akhirnya, dia mengancamnya agar jangan pernah bicara dengannya lagi atau dia sendiri yang akan menghabisinya. Tapi si gadis memohon agar dia menunggu dan setidaknya memberitahu namanya sebelum pergi. Goblin itu sempat berhenti sejenak, namun langsung melanjutkan langkahnya tanpa menoleh atau menjawab. Sambil menyeringai tipis, dia berbisik dalam hati menyebut namanya sendiri, Gorals, sang wadah akun, goblin petarung. Setelah gadis itu pergi, dia mulai menggeledah peti untuk mencari barang berharga. Saat itulah Maeve tiba dan bertanya, mengapa dia membiarkan manusia lolos. Terkejut, Gorals langsung berbalik dan menyadari kehadiran si pemanah Maeve. Maeve protes kenapa dia malah memberikan belati kepada manusia. Padahal dirinya sendiri belum mendapatkan apa-apa. Gorals menjawab, kalau tidak ada gunanya membuang-buang tenaga hanya untuk menghabisi manusia selemah itu. Sambil memeluk dari belakang, dia berkata, kalau kekasihnya ini memang cuma mau melawan musuh kuat. Maeve lalu penasaran sekuat apa pedang suci itu, sampai Gorals sangat menginginkan nyawanya. Gorals membalikkan badan, lalu menjelaskan alasannya mengincar kesatria suci bukan sekadar karena kekuatan semata. Dengan mata penuh kebencian, dia ingin merenggut nyawa musuhnya. Maeve terkejut hingga terdiam melihat betapa dalamnya dendam Gorals. Dalam benaknya, Gorals teringat kembali kalau akar dari semua penderitaan ini adalah sosok yang dulu paling dia lindungi. Gorals melanjutkan, seolah semua penderitaan itu belum cukup. Mereka bahkan tega merampas nyawanya sendiri. Dia merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan di dunia lamanya dan memilih melangkah maju. Sumpah mati untuk membalas dendam pun akhirnya diungkapkan oleh si goblin petarung. Maeve merinding ketakutan begitu menyadari keseriusan sumpah tersebut. Dengan mata merah menyala, dia murka berjanji membalas penderitaannya. Air mata penuh amarah dan tekad mengalir di pipinya saat dia mengikrarkan janji suci itu. Dia bersumpah akan membalas setiap tetes penderitaan mereka tanpa ada satupun yang tersisa. Mendadak dia mendorong Maeve dengan kasar hingga membuatnya memekik kaget. Tersentak, Gorals langsung memanggil namanya, sadar kalau dia baru saja menakutinya tanpa sengaja. Maeve mengaku ngeri melihatnya emosi seperti itu, dan Gorals pun meminta maaf. Dia lalu meminta Maeve mengumpulkan goblin lain untuk menjarah barang berharga sebagai persembahan bagi sang dukun. Dengan antusias, Maeve berlari melaksanakan perintah untuk memanggil rekan-rekannya yang lain. Beberapa saat kemudian, Gorals memanjat tebing tinggi guna memantau wilayah sekitarnya. Melihat hamparan hutan luas serta pegunungan di kejauhan. Wajahnya mendadak serius saat memetakan wilayah demi rencana berikutnya. Di sisi lain, gadis yang dibebaskannya tadi berlari ketakutan menembus hutan demi mencari bantuan. Dan lihat ini, layar sistem mendadak muncul di depannya. Misi barunya adalah memburu 30 manusia demi berevolusi menjadi prajurit goblin. Papan skor mencatat dia sudah mengeliminasi 29 mangsa, kurang satu lagi. Dia menyadari fisiknya terasa jauh lebih kuat semenjak bertransformasi. Saat sedang melamun, dia mendengar seseorang memanggil namanya, lalu segera menoleh ke belakang. Sang pemanah Maeve mendekat dan melapor bahwa semua rampasan berharga sudah dikumpulkan. Gorals selalu menjelaskan bahwa beberapa musuh sempat kabur dan pasti akan segera kembali membawa bala bantuan besar. Sambil tersenyum percaya diri, Gorals menjamin tambang ini bakal jadi makam mereka. Layar pun berganti memperlihatkan langit biru, tanda hari baru telah tiba. Di pintu tambang, suara bising terdengar saat kawanan goblin bersiap tempur. Maeve kelihatan sangat bersemangat menumpuk peti kayu sebagai barikat jebakan. Gorals menegurnya karena kurang hati-hati, membuat Maeve segera meminta maaf. Tiba-tiba, goblin lain memanggilnya bos hingga membuatnya terkejut, seraya melapor dengan ketakutan kalau mereka sudah mematuhi perintahnya. Dia melapor bahwa semua jebakan perang sudah siap. Gorals menghargai usaha mereka, tapi menegaskan dia bukan bosnya, meskipun si goblin kecil tetap ngotot. Monster kerdil itu menjelaskan, dia melihat kehebatan Gorals saat membantai manusia.
sehingga menganggapnya sebagai pemimpin sejati. Dia pun berbalik meyakinkan goblin lain, menanyakan apakah mereka berpikiran sama dengannya. Di tengah kehebohan, goblin lain kompak berteriak, mereka setuju menjadikan Ghoul bos baru. Maeve pun maju, sambil tersenyum manis. Dia berkata menerima Ghoul sebagai pria pilihannya. Tiba-tiba saja, seorang pengintai berteriak kencang, manusia datang mendekati area tambang. Ghoul langsung memerintahkan semua goblin mundur dan bersembunyi sejauh mungkin. Sambil menatap Maeve dengan serius, dia berkata sangat membutuhkan bantuannya dalam pertempuran ini. Sang pemanah langsung girang setengah mati, dia menyiapkan busurnya, berjanji memberikan hujan panan demi pujaan hatinya. Sambil menyeringai tipis, Ghoul berkata semuanya sudah siap. Pesta pertempuran yang seru akhirnya dimulai. Sementara itu, para manusia sampai di lokasi kekalahan rekan mereka, semua langsung shock berat. Sang bos Namut tidak percaya kalau satu goblin kerdil bisa membantai pasukan sebanyak itu. Dia mencengkeram erat kerah baju anak buahnya yang selamat. Dia menuduhnya sedang membual konyol. Pria itu membela diri dengan panik. Monster kecil itu benar-benar mengamuk gila-gilaan dan membantai semua orang. Menganggapnya pengecut bodoh, sang bos langsung menghantam wajahnya dengan pukulan telat. Pukulan itu sangat keras, sampai membuatnya tersungkur ke tanah. Dia benar-benar tak berdaya menahan amukan kemarahan sang pemimpin. Si bos langsung memerintahkan pasukannya menangkap goblin itu hidup-hidup. Untuk membuktikannya sendiri, tanpa membuang waktu, seluruh gerombolan tentara bayaran bersiap menyerbu masuk tambang demi memburu kepala Ghoul. Namun baru saja mau bergerak, si bos yang memberi perintah malah tertembak panah tepat sasaran. Detik itu juga, seluruh anak buahnya langsung merapatkan formasi tempur, siap bertarung mati-matian. Sang pemimpin murka akibat serangan mendadak itu dan kebingungan mencari arahnya. Si penyintas langsung menunjuk ke arah gua tambang goblinnya ada di sana. Dari atas reruntuhan, Maeve sudah membidikkan anak panah berikutnya dengan tatapan fokus penuh tekad. Tembakan akurat itu melesat dan langsung menancap di kaki tentara yang sedang maju. Melihat anak buahnya tumbang, si bos malah mengatainya tidak berguna, lalu menebasnya dengan kapak gedenya sendiri. Sambil tersenyum puas sebagai pemenang, sang pemanah cantik mengejek kebodohan manusia itu. Begitu panah melesat, dia langsung berlari cepat masuk lebih dalam ke dalam tambang untuk memicu rencana berikutnya. Si bos berteriak memarahi anak buahnya agar berhenti melongo dan segera memburu monster itu. Mengikuti perintahnya, seluruh gerombolan tentara bayaran berlari masuk ke gua gelap. Maeve terus berlari lincah, memancing mereka makin dalam. Lewat satu lompatan lincah, goblin cerdik ini berhasil melewati rintangan yang sudah disiapkan. Para manusia bodoh itu mengejarnya tanpa sadar kalau mereka sedang berlari lurus menuju perangkap maut yang sangat matang. Dari kejauhan, mereka berteriak menyuruhnya jangan kabur, sambil memaki dirinya tidak berguna. Maeve akhirnya bertemu kembali dengan Ghoul dan langsung memperingatkan bahwa gerombolan manusia sudah menyerbu masuk ke dalam tambang. Girang karena pancingannya sukses, sang pemanah bersorak gembira, lalu bersiap kabur. Di sisi lain, si bos melihat anak buahnya menyerbu tanpa menyadari bahaya besar. Dia bergumam kesal, merasa sangat terhina karena berhasil dikelabui goblin. Tiba-tiba, matanya menangkap sutas kawat tipis di tanah, dan dia langsung berhenti mendadak. Percikan api mulai merambat cepat di sepanjang sumbu, membakar sesuatu yang tersembunyi tepat di depan mereka. Sang pemimpin menoleh ke belakang dengan heran, tidak paham apa yang sedang terjadi. Begitu melihat barikat batu di depannya, dia malah mengejek jebakan itu karena berpikir tak akan bisa melukainya. Walau meremehkan si goblin, dia terpaksa mengakui kalau trik musuhnya ini sangat pintar. Tapi coba perhatikan wajahnya, dia seketika merinding ketakutan saat membungkuk dan melihat sesuatu yang mengerikan di balik tumpukan batu itu. Ternyata itu adalah kotak mesiu peledak yang disembunyikan tepat di tengah barikat batu. Saat anak buahnya memanggil, barulah dia sadar kalau mereka semua telah masuk ke dalam perangkap maut yang fatal. Panik setengah mati, si bos berteriak sekuat tenaga, menyuruh semuanya segera angkat kaki. Sayangnya, sebelum sempat bertindak, salah satu anak buahnya malah menatapnya dengan wajah pelongo-pelongo kebingungan. Boom! Ledakan dahsyat langsung menghancurkan lorong tambang, memanggang habis semua tentara bayaran di sana. Amukan api membara melahap tubuh mereka, membuktikan betapa mengerikannya jebakan buatan Ghoul. Bahkan satu prajurit terlempar jauh dalam kondisi hangus terbakar. Anak buah yang menunggu di luar ikut terhantam reruntuhan batu tambang dan menjerit kesakitan.
Sambil terkapar di tanah, dia memaki-maki goblin itu dengan penuh amarah, karena merasa dikelabui begitu mudah. Kepulan asap dan debu tebal langsung menyelimuti pintu masuk tambang yang hancur. Mengawasi dari tempat aman, Maeve dibuat sangat takjub oleh kedahsyatan ledakan itu. Dia bergegas mendekat untuk memastikan keadaan Goro pasca ledakan gila tadi. Tapi betapa terkejutnya dia melihat sang bos berdiri gagah di tengah pilar cahaya biru yang menyala terang. Layar sistem mendadak muncul, menyatakan misi selesai dan Goro siap berevolusi menjadi prajurit Goblin. Begitu cahaya energi memudar, sosok Goro kini tampil jauh lebih kekar, kuat, dan mengintimidasi. Sambil tersenyum puas, dia bisa merasakan gelombang kekuatan baru mengalir deras di sekujur tubuhnya. Dia bergumam takjub apakah begini rasanya menjadi lebih kuat. Lalu bersiap menyongsong masa depan di luar, satu-satunya tentara bayaran yang selamat merintih kesakitan dengan kondisi kaki terluka parah. Dia mengerutu, karena peringatannya soal keanehan goblin itu diabaikan oleh teman-temannya yang bodoh. Tiba-tiba saja, dia melihat sesosok bayangan melangkah keluar dari balik kepulan asap tebal, dan tak percaya ada yang selamat. Goro melangkah keluar dari reruntuhan, dengan tatapan dingin, lalu mengejek si manusia selamat itu bagai seekor kecoak. Hanya dalam sekejap, goblin tangguh ini menerjang musuh terakhirnya. Sebelum si pria sempat berkutik, Goro menghantam wajahnya dengan pukulan super keras. Dia langsung mencekik leher pria itu, lalu menempelkan belati tajam tepat di tenggorokannya. Goro mengancamnya dengan dingin, jawab semua pertanyaanku sekarang, atau kau akan berakhir menjadi menu makan malam kami nanti. Adegan beralih memperlihatkan seorang pria berambut putih, sedang menatap bendera bergambar pedang, berdiri di menara pengawas kamp penyintas. Dia tampak penuh nostalgia. Pria itu bergumam lirih bahwa entah 10 tahun lalu atau hari ini, semuanya tetap saja sama. Di tempat lain, Goro dan Maeve sedang sibuk memeriksa peta, lalu sang pemanah bertanya, apakah ada masalah? Goro menjelaskan bahwa dia harus segera menemui Lord Morksil untuk melaporkan semua hasil pencapaian mereka. Rencana mereka adalah mengumpulkan pasukan Goblin, lalu kembali bergerak menyerang para manusia. Si tentara bayaran yang selamat mendekat dan memohon untuk dibebaskan sekarang. Dia beralasan sudah menandai lokasi kamp musuh di peta dan memenuhi janjinya. Goro setuju mengampuni nyawanya karena dia sudah berjanji jika si manusia mau kooperatif. Pria itu terkejut sekaligus sangat lega karena bisa lolos hidup-hidup dari terkaman maut para monster kerdil ini. Dia berteriak menyuruh para goblin lain menyingkir dari jalannya karena bos mereka sudah membebaskannya. Sambil melangkah pergi penuh rasa jijik, pria itu mengumpat para goblin sebagai tikus-tikus got yang sangat menjijikkan. Namun para goblin kerdil itu malah langsung bangkit dan mengejarnya dengan senjata terhunus di tangan. Mereka menyerangnya bertubi-tubi dengan tebasan cepat dan akurat tanpa memberinya celah melawan. Pria itu mencoba bertahan, tapi mulutnya keburu dibekap erat agar tidak berteriak. Terkepung rapat tanpa ada jalan keluar, tentara bayaran malang itu akhirnya benar-benar dihabisi para monster kecil. Lagian siapa suruh percaya ucapan goblin? Goro dengan santai berbisik, kalau dia cuma berjanji tidak membunuhnya sendiri, bukan melarang anak buahnya. Pria malang itu pun tenggelam, menyudahi riwayat seluruh kelompoknya. Sambil berlutut, Goro melaporkan bahwa dia telah memetakan lokasi, jumlah musuh, hingga kondisi medan tempurnya. Dia meyakinkan sang dukun bahwa lewat serangan dadakan yang matang, mereka memiliki peluang sangat besar untuk menang mutlak. Sang pemimpin suku terdiam dan berpikir keras, menganalisis usulan berani dari prajurit goblin muda tersebut. Tiba-tiba saja, sebuah suara lantang memotong pembicaraan dan berteriak meminta Lord Morksil agar menolak permintaan gila itu. Goro berbalik untuk melihat siapa sosok yang berani menentang rencana serangannya. Ternyata itu adalah hobgoblin bertubuh besar bernama Goff yang menegaskan bahwa fokus utama mereka harusnya memenuhi panggilan dari sang kepala suku agung. Dia beralasan mereka harus mengumpulkan pasukan dan pasokan logistik untuk perjalanan jauh di depan. Sang dukun setuju ini saatnya bersiap, tapi merasa tak ada alasan menolak rencana Goro. Namun Goff bersikeras bahwa Goro hanyalah anak bawang yang tidak layak. Goro langsung berdiri tegak lalu menantang Goff untuk ikut bersamanya membantu mengamankan pasokan tersebut. Dengan tatapan penuh provokasi, dia bertanya apakah sang hobgoblin punya nyali untuk menerima tantangan ekstrem ini. Goff langsung tersulut emosi dan membentak apakah si anak bawang ini sedang meragukan kemampuannya bertarung. Goro menatapnya tajam sambil berjanji membuktikan kekuatannya di hadapan semua orang. Tiba-tiba,
Maeve mendadak datang berlari dengan riang mencari Gor kesayangannya. Golf menantang Gor melakukan duel kehormatan demi menyelesaikan urusan ini secara jantan. Maeve langsung terkejut mendengar ajakan dadakan itu, sama sekali tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Tanpa ragu, Gor menerima tantangan duel dengan satu syarat ekstrem yang kalah wajib tunduk sepenuhnya pada pemenang. Maeve terkesiap kaget mendengar taruhan gila tersebut. Sang dukun akhirnya merestui duel mode ini, membuat Maeve langsung mempertanyakan keputusan kakeknya. Layar beralih ke arena pertempuran, memperlihatkan dua petarung di tengah lingkaran kepungan seluruh suku. Kerumunan berteriak menyebut nama Golf, membuktikan bahwa dialah jagoan utama hari ini. Salah satu goblin mendekati Maeve dan bertanya mengapa dia tidak menghentikan duel konyol ini. Maeve membela diri bahwa dia tidak sempat bereaksi karena Gors langsung menerima tantangan itu. Dukun Morsel mengumumkan aturan duel, yaitu dilarang memakai senjata dan sihir sampai salah satu menyerang. Teman Maeve berbisik bahwa Golf punya temperamen buruk dan akan menghabisi Gors tanpa ampun. Lewat teriakan lantang yang berwibawa, sang dukun memulai duel kehormatan yang sudah ditunggu-tunggu. Golf langsung memprovokasi Gors dengan raungan keras penuh nada meremehkan yang sangat jelas. Dia langsung menerjang Gors sambil berteriak bahwa evolusi barunya sama sekali bukan masalah besar. Si Hobgoblin itu mengancam akan meremukkan setiap tulang di tubuh Gors tanpa ampun. Tapi sebelum ucapannya selesai, Gors menghindar dengan sangat lincah. Kalian harus lihat ini secepat kilat. Gors mendaratkan tendangan telak tepat di antara kaki Golf. Si Hobgoblin langsung berlutut menahan perih luar biasa. Beneran gak menyangka hal konyol ini terjadi. Memanfaatkan momen emas itu, Gors melayangkan pukulan mentah tepat ke wajah lawannya. Pukulan keras itu membuat si Hobgoblin raksasa langsung tumbang ke tanah dengan pandangan yang benar-benar kosong. Di tribun penonton, Maeve dan temannya langsung melongo. Benar-benar syok melihat pemandangan barusan. Kerumunan yang tadinya mendukung Golf kini berteriak kompak, menuntut agar dia tidak menyerah begitu saja. Gors mendekat dan bertanya, apakah setelah semua itu Golf masih keras kepala tidak mau menyerah? Karena si lawan tetap menolak mundur, Gors langsung menyergapnya dari belakang dengan kuncian leher. Si Hobgoblin mencoba meronta-ronta dengan seluruh kekuatannya, namun gagal melepaskan diri. Perlahan-lahan dia kehilangan kesadaran, lalu pingsan lemas di pelukan Gors, tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Luar biasanya, meski pingsan, Golf tetap berdiri tegak berkat daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Gors melepaskannya sambil mengejek bahwa fisiknya bagus meski teknik bertarungnya sampah. Sementara di tribun, Maeve dan teman-temannya bersorak gembira merayakan kemenangan Gors. Dukun Morsel kemudian menobatkan Gors sebagai pemenang mutlak dan berjanji akan mengabulkan permintaannya. Gors membungkuk memberi hormat, mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga dan kepercayaan besar ini. Saat itu juga dia mendengar seseorang memanggil namanya dan menoleh untuk melihat siapa yang datang. Rupanya Maeve dan temannya berlari kencang demi memeluk erat dan mengucapkan selamat atas kemenangan itu. Gors mengaku tidak menyangka bisa menang mudah. Sementara Maeve dengan bangga memuji kehebatan lelakinya, teman Maeve langsung mengajukan diri menjadi tangan kanan Gors. Lalu Maeve berniat pergi mengikutinya. Dukun Morsel melangkah mendekat dan memanggil Gors. Memotong kegembiraan mereka, Gors segera menjawab panggilan sang pemimpin suku. Sementara Maeve berteriak memanggil kakeknya itu dengan heran. Sang dukun menghentakkan tongkatnya dengan keras ke tanah. Langsung menyedot perhatian semua orang di arena. Seberkas energi biru murni mulai mengalir deras dari ujung tongkat sakti miliknya. Cahaya biru itu semakin terang dan aura magis menyelimuti Morsel yang sedang merapal sesuatu. Gors terkejut setelah menyadari bahwa sang dukun ternyata sedang mengaktifkan mantra portal tingkat tinggi. Morsel mengajaknya ikut serta karena ada sosok penting yang harus dia temui sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, Gors menerima ajakan itu dan mereka melangkah bersama menembus portal gaib tersebut. Mereka mendarat di koridor mega dengan dinding berlapis emas dan lantai marmer yang mengilap. Begitu portal menutup di belakang mereka, suasana megah itu membuktikan tempat ini sangatlah berbeda. Gors membuntuti sang dukun menyusuri lorong panjang sambil mengagumi kemewahan arsitektur di sekitarnya. Saat tiba di aula besar, sebuah portal berenergi emas sudah terbuka lebar. Dari balik kilauan portal itu, sesosok wanita bercahaya emas mulai menampakkan dirinya perlahan. Gors merasa heran, sekaligus penasaran tentang siapa sebenarnya sosok misterius yang ingin diperkenalkan sang dukun ini. Wanita itu kemudian menyapa Morsel tua.
berbisik bahwa sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir mereka. Sang dukun mencengkeram tongkatnya lebih erat, menunjukkan sedikit ketegangan atas kehadiran wanita anggun itu. Energi biru kembali memancar terang dari tongkat morsel yang tertancap kokoh di lantai. Aura kekuatan raksasa menyelimuti sang dukun yang tampak bersiap melakukan sesuatu yang krusial. Gors kembali dibuat heran saat menyadari sebuah portal baru tercipta, lalu diajak pergi menemui seseorang di sana. Gors setuju, lalu mereka berdua melangkah melintasi portal, meninggalkan yang lain. Mereka tiba di sebuah lorong bergaya oriental dengan portal gaib lainnya di ujung jalan. Portal itu mulai stabil, membuka jalan ke dimensi asing yang belum pernah terlihat. Sepasang kaki telanjang berbalut perban tampak melangkah keluar, sementara sang dukun dan Gors mengawasinya penuh kewaspadaan. Gors bertanya kepada Morsel tentang di mana sebenarnya mereka berada saat ini. Sang dukun hanya memanggilnya dan memintanya untuk mendekat dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Patuh pada perintah, Gors berjalan mendekati pemimpin suku tanpa melontarkan banyak pertanyaan lagi. Jari sang dukun mulai bersinar terang tanda akan merapal sihir, lalu menyentuh dahi Gors dan memintanya menundukkan kepala tanda hormat. Cahaya biru berkilau menyelimuti kepala Gors saat mantra itu selesai dirapal. Morsel kemudian resmi menganugerahkan otoritas penuh bagi Gors untuk mendirikan klan mandiri miliknya sendiri. Dukun itu menjelaskan bahwa Gors telah membuktikan kelayakan dan kemampuan besar memimpin bangsanya sendiri. Dia menambahkan bahwa sosok di balik portal emas ini akan membantu petualangannya, seraya membungkuk hormat. Sesosok wanita, berkaki jenjang dengan kulit berkilau keemasan melangkah keluar dari portal dengan sangat elegan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai RuPaul Steelskin, sang goblin emas yang legendaris. Gors terperangah heran, bertanya-tanya apa sebenarnya goblin emas itu, dan mengapa dia sangat dihormati. Wanita itu duduk santai di kursi mewah layaknya pemilik kastel. Memastikan identitas Gors, belum membahas kebutuhan senjata misinya. RuPaul menjelaskan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi senjata tidak bisa diberikan begitu saja. Sebelum bernegosiasi, dia malah mengundangnya duduk santai untuk menceritakan kisah hidupnya. Salah satu goblin pengawal wanita itu menarik kursi agar Gors bisa duduk di hadapan meja. Gors mulai memosisikan dirinya dengan nyaman, menatap sang goblin emas misterius itu, siap bercerita. Langsung ke intinya, Gors bertanya dari mana dia harus memulai kisahnya. Setelah menjelaskan semuanya secara detail, dia menutup cerita dengan bagaimana dirinya bisa terlahir kembali sebagai seekor goblin. Gila, ini plot twist paling seru. Tiba-tiba si goblin emas menggebrak meja dengan sangat gembira. Dia berteriak bahwa cerita reinkarnasi Gors beneran gokil dan paling menghibur sepanjang hidupnya. Lewat sekali jentikan jari, pancaran emas langsung menyelimuti Gors yang seketika bersemangat. Berbagai buku serta gulungan kuno melayang di udara, memamerkan koleksi kisah luar biasa miliknya. RuPaul berkata bahwa kisah hidup Gors akan menjadi karya paling berharga di seluruh koleksinya. Sambil menatap penuh kekaguman, dia menunjuk ke arah Gors dengan senyuman puas yang lebar. Dia bangkit berdiri, lalu melangkah mendekat, mengaku sangat menyukai setiap detail tragis dalam kisah itu. RuPaul bersorak kegirangan, karena sudah lama sekali tidak ada cerita yang membuatnya seantusias ini. Gors merasa agak canggung dan heran bagian mana dari masa lalunya yang disukai wanita gila ini. Dia langsung menanyakan janji pemberian senjata, dan wanita itu tersenyum sepakat bahwa bertarung tanpa senjata memang mustahil. Dia melangkah anggun mendekati Gors dengan aura misterius yang kental. Sang goblin emas membisikkan bahwa dia akan memberikan hadiah istimewa, sembari menyebut Gors sebagai wadah agung yang dicari. RuPaul kemudian berbalik badan dan meminta Gors mengikutinya ke tempat penyimpanan hadiah berharga tersebut. Dia membuka portal emas baru, berjanji akan memperlihatkan sesuatu yang beneran menakjubkan padanya. Sembari melangkah pergi, si goblin emas mencatat penilaian tentang kisah Gors di bukunya. Gors kemudian menembus portal gaib itu, menapakkan kakinya di sebuah dimensi baru yang misterius. Pusaran energi menyelimutinya hingga Gors tampil dengan zirah baru legendaris sebagai pemimpin resmi klan barunya. RuPaul memujinya bahwa dia kini terlihat gagah, dan Gors membalas bahwa dirinya sudah siap bertarung. Merasakan kekuatan dahsyat mengalir di tubuhnya, Gors tersenyum tipis. RuPaul bersandar menggoda di meja seraya tersenyum puas, membual bahwa firasat emasnya tentang keistimewaan Gors memang tidak pernah meleset. Dia pun mulai menjelaskan detail dari setiap pusaka legendaris barunya. Gors menyimaknya penuh keseriusan, agar tidak melewatkan apapun.
tepat saat latar beralih ke perkemahan manusia dengan bendera pedang yang berkibar. Dari puncak tebing, Goro mengawasi kamp manusia itu sementara para goblinnya bersorak memanggil namanya. Semua pengikutnya berteriak serempak, menunjukkan loyalitas dan rasa kagum mereka yang luar biasa. Goro mencabut pedang barunya, bersiap memimpin klan. Dalam pertempuran pertama mereka, dia langsung memberikan perintah menyerang dan menyatakan bahwa waktu berburu bagi mereka semua telah tiba. Dengan teriakan perang yang liar, seluruh klan goblin menyerbu ke arah kamp. Bendera musuh berkibar kencang saat serangan tiba-tiba mendekat, membuat salah satu penjaga manusia lari panik demi memperingatkan yang lain. Dia berteriak pada komandan pasukannya, kalau mereka sedang diserang sekarang juga. Penjaga itu kemudian mengungkap bahwa penyusup mereka bukanlah pembunuh bayaran seperti dugaan awal, melainkan kawanan goblin. Sang komandan kebingungan, sekaligus terkejut mendengar kabar serangan goblin yang tiba-tiba ini. Para goblin langsung menerobos kamp dengan beringas, membantai manusia yang sama sekali belum siap bertempur. Sambil menonton dari jauh, si Golden Goblin berkata itu baru hadiah pertama saja. Dia menjelaskan kalau jumlah eliminasi anggota klan akan langsung disinkronkan dengan poin milik Goro. Beberapa notifikasi eliminasi pun bermunculan, menunjukkan kesuksesan besar dari serangan mendadak klan mereka. Kembali ke ruangan mewah, si Golden Goblin bersiap memamerkan hadiah keduanya. Dengan jentikan jari saja, dia memanggil sesuatu di udara yang membuat Goro terkejut setengah mati. Sebuah spanduk berisi info dan misi muncul tepat di depan mata Goro. Dia langsung menyadari kalau si Golden Goblin berhasil memanggil jendela misi sistem. Goblin emas itu menjelaskan bahwa Goro kini bisa mengakses jendela misi tanpa batas ruang dan waktu. Layar menunjukkan misi klan adalah memburu 40 manusia, dan mereka sudah menghabisi 25 orang. Goro tertawa dan bergumam, kalau melakukan hal yang biasa dia baca di novel terasa sangat fana. Di tengah panasnya pertempuran, seorang manusia berteriak histeris saat mencoba menahan gempuran goblin kecil. Goblin lain melompat melewati temannya, lalu menghantam manusia itu dengan gada kail. Serangan itu mendarat telak di kepala si pria, hingga dia ambruk ke tanah. Dengan pandangan berkunang-kunang, dua manusia mencoba mengeroyok satu goblin, tapi dengan sangat lincah si goblin berhasil menghindar. Lewat gerakan kilat, makhluk kecil itu mendaratkan serangan mematikan ke salah satu pria. Sementara itu, komandan pasukan berteriak memarahi anak buahnya karena ketakutan setengah mati hanya menghadapi beberapa goblin kroco. Namun belum sempat dia menyelesaikan pidatonya, sebuah bayangan melesat melewatinya dengan kecepatan yang luar biasa kencang. Coretan luka yang sangat dalam muncul di wajahnya dan dia membeku seketika. Nah ini dia Goro tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berbisik sinis. Siapa tadi yang menyebut Sampar? Sang komandan langsung tumbang tak berdaya di depan pasukannya yang panik. Salah satu prajurit seakan tidak percaya komandannya bisa dikalahkan begitu saja oleh satu goblin. Dengan ketakutan, dia memperingatkan rekannya bahwa monster ini tidak biasa, lalu langsung putuskan untuk kabur. Kepanikan menyebar luas, dan seluruh prajurit mulai lari terbirit-birit kembali ke markas. Goro mengawasi manusia yang melarikan diri kocar-kacir itu dengan tatapan jijik di wajahnya, sambil menghela napas meremehkan. Dia menyebut mereka bodoh karena begitu pengecut. Para goblinnya berkumpul dan memberi selamat atas kemenangan luar biasa yang baru saja diraih. Goro memandang mereka dengan tatapan bangga, merasa sangat puas dengan performa bertarung klan miliknya. Si Golden Goblin kemudian bertanya apakah dia sudah memilih nama untuk klan barunya. Goro merenung sejenak, memikirkan nama apa yang paling sempurna untuk kelompok beringasnya ini. Dia berbalik ke arah anak buahnya dan memuji keberanian mereka dalam pertempuran barusan. Goro mendeklarasikan bahwa hari ini mereka terlahir kembali sebagai kesatria dari klan Black Moon. Map menyambung pidato itu dengan berteriak bahwa mereka bukan lagi kaum yang harus bersembunyi di kegelapan. Para goblin dipenuhi rasa bangga setelah membantai manusia. Goro kemudian berseru lantang bahwa mulai hari ini mereka akan merebut lebih banyak lagi kemenangan besar. Sambil mengepalkan tangan penuh tekad, dia memimpin klannya dalam teriakan perang yang membakar semangat. Dia mengumumkan kalau mereka adalah klan Blood Dagger, sembari mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke langit bebas. Klan baru itu merayakan kemenangan pertama dan lahirnya identitas kesatria mereka. Si Golden Goblin tersenyum manis dan berkata kalau dia sangat menyukai nama Blood Dagger yang dipilih oleh Goro. Karena penasaran, dia bertanya kenapa Goro memilih belati sebagai simbol klan mereka.
Gore pun mulai menjelaskan alasan di balik nama itu dan menceritakan kembali momen mangsa pertamanya. Dia mengungkap bahwa senjata pertama yang dia gunakan untuk menghabisi musuh saat baru menjadi goblin adalah sebilah belati. Si Golden Goblin tersenyum dan mengaku sangat menikmati bagian cerita itu. Gore lalu bertanya kenapa dia begitu banyak membantu dan apa untungnya bagi dia. Dia menjelaskan kalau para goblin emas sangat tergila-gila dengan harta karun berkilau dan rahasia besar. Wanita itu kemudian merebahkan dirinya di kursi santai dengan gaya yang rileks namun agak angkuh. Sambil tersenyum licin, dia mengaku kalau hal yang paling dia sukai di dunia ini adalah sebuah cerita hebat. Dia menambahkan kalau dia sangat menggemari kisah yang penuh dampak dan emosional. Goblin emas itu berkata dia bisa merasakan kemarahan serta rasa frustrasi Gore saat menceritakan kisahnya. Karena itulah, dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana akhir dari perjalanan epik ini nantinya. Gore berterima kasih atas bantuannya dan berkata semuanya akan menjadi jauh lebih mudah berkat dia. Sang wanita bercanda kalau tamatnya cerita Gore nanti bisa membayar minuman selama 3 tahun. Yang langsung membuatnya kesal. Si Golden Goblin lalu berpamitan dan mengucapkan selamat berburu pada ketua klan Gore. Adegan kemudian berpindah ke markas detasemen ke-13 dari penjaga kerajaan. Sebuah selebaran pengumuman dari Kapten Hansen memperingatkan semua orang tentang maraknya serangan kelompok goblin di wilayah tersebut. Salah satu penjaga mengeluh karena rekan-rekannya bertingkah konyol dan ketakutan pada goblin. Sersan Sananjun pun mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan gemetaran hanya karena menghadapi beberapa monster rendahan. Penjaga lain menjelaskan bahwa rumornya mereka ini bukan goblin biasa dan bergerak cepat layaknya hantu. Sang sersan dengan marah meremas kertas itu, menolak mempercayai omong kosong dari anak buahnya. Dia melemparkan kertas itu ke lantai dan memaki mereka bodoh, menegaskan kalau goblin sudah pasti berkeliaran dalam kelompok. Salah satu penjaga bersikeras bahwa situasi ini sangat serius karena kamp pemanggilan telah hancur total. Sang sersan mengabaikan semua peringatan itu dan justru menganggap situasi ini sebagai peluang emas untuk naik jabatan. Penjaga itu bertanya apa yang akan dia lakukan, dan sersan pun membeberkan rencana ambisinya. Dia berkata bahwa dia sendiri yang akan menangani para goblin pembuat onar di wilayah tersebut. Sang sersan dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan menangkap monster-monster itu sendiri dan menyelesaikan masalahnya. Di dalam sel yang gelap, sepiring makanan menjijikan diletakkan di lantai untuk seorang tahanan. Gadis muda itu tampak mendekam di sudut sel yang dingin dan lembab. Seorang penjaga mendekat, lalu bertanya, mengapa dia belum menyentuh makanannya lagi. Dia menjawab dengan penuh rasa muak bahwa dia tidak akan memakannya. Karena tahu makanan itu beracun, penjaga tersebut tersenyum mesum dan bertanya dari mana dia mendapat keberanian berbicara sekasar itu. Dia terus mengejeknya, berkata bahwa gadis itu pasti meniru sifat ibunya. Karena berbicara lancang seperti itu, gadis muda tersebut tetap diam saja, membuat si penjaga kesal lalu mulai melontarkan makian kasar. Dia berteriak bahwa hanya karena mereka memperlakukannya dengan baik, bukan berarti dia istimewa, sebab di luar sana dia bukan siapa-siapa. Si penjaga mengeluh dia hanya ingin bersenang-senang, tapi gadis itu malah menyerangnya dengan pisau layaknya orang liar. Karena lelah berdebat, dia berkata itu tidak penting lagi dan dia akan menunjukkan harga dirinya yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, gadis muda itu hanya bisa meringkuk ketakutan di sudut sel, membayangkan hal buruk yang akan menimpanya. Si penjaga kemudian memerintahkan prajurit lain untuk mengikatnya dan membuangnya keluar sebagai umpan. Rekannya tersenyum kejam dan berbisik kalau riwayat gadis itu sudah tamat sekarang. Adegan pun beralih ke hutan gelap di bawah sinar rembulan dengan tubuh si gadis terikat pada tiang kayu. Di atas tanah, koin-koin emas sengaja disebarkan demi memancing kawanan goblin masuk ke dalam jebakan maut. Gadis muda itu hanya bisa duduk diam di tengah hutan, pasrah menanti kedatangan monster mengerikan itu. Sembari bersembunyi di semak-semak, para pemburu mengeluhkan bau getah pohon yang digunakan sebagai umpan. Salah satu dari mereka ragu apakah jebakan ini akan berhasil, namun temannya langsung menyuruhnya untuk diam. Sambil tersenyum tipis, dia berbalik ke arah pemimpin mereka dan menanyakan kekuatan rencana ini. Sang pemburu goblin memperingatkan semua orang untuk tetap siaga penuh, karena target bisa muncul kapan saja tanpa terduga. Salah satu pria berbisik, kalau pemimpin mereka tidak terlihat seperti pemburu sungguhan, tapi langsung ditegur oleh temannya. Meski masih menaruh curiga,
Dia terus bertanya-tanya apakah strategi aneh ini benar-benar akan berhasil. Sang pemburu veteran dengan yakin menyatakan bahwa semua persiapan sudah matang. Dia yakin koin-koin itu akan menarik kawanan goblin serakah masuk ke perangkap. Parahnya lagi, kalung cewek itu punya jimat penarik goblin. Jadi dia dijadikan umpan hidup. Salah satu pemburu bercanda jorok sampai disuruh diam sama temannya. Si pemburu goblin bilang, daging wanita manusia itu jauh lebih empuk buat monster. Sambil pasang muka serius, dia menegaskan kalau ucapan soal rasa daging itu bukan sekadar kiasan. Dua pemuda di sana langsung merinding jijik dan minta topik menjijikkan ini dihentikan saja. 4 jam kemudian, seekor goblin menemukan sekeping koin emas di jalanan. Dengan girang, dia berteriak ke teman-temannya kalau dia menemukan koin emas manusia. Si pemburu goblin yang melihatnya langsung menyuruh anak buahnya bersiap menyerang. Para goblin mengikuti jejak koin tanpa tahu kalau mereka sedang berjalan masuk perangkap. Dari kejauhan, Gors mengamati situasi ini dan menyadari ada yang aneh dengan jejak koin tersebut. Dia lalu melihat seorang gadis terikat di tengah tanah lapang dan langsung mengenali sosok yang pernah dia selamatkan. Mulutnya disumpal, tubuhnya gemetar ketakutan dengan air mata yang terus mengalir. Gors menghela napas kesal melihat kepolosan si gadis yang lagi-lagi terjerat masalah. Dia bersama klan miliknya segera bergerak mendekati area lapang itu dan langsung mengepung si gadis umpan. Si gadis menatap Gors dengan mata berkaca-kaca penuh ketakutan, sekaligus lega. Gors malah menatap balik dengan santai sambil bertanya, apa diikat begini, sudah jadi hobinya. Wajahnya langsung memerah padam. Si gadis benar-benar bingung harus merespons apa. Gors menghela napas panjang melihat tingkahnya dan menyindir halus, apakah dia memang menikmati momen diikat seperti ini. Saat itu juga, dia melihat jebakan busur silang di tanah, lalu memungutnya perlahan untuk diperiksa. Di balik semak-semak, bos pemburu menyuruh anak buahnya membidik kaki si goblin. Saat Gors mendekat, si gadis panik, tapi Gors memintanya tenang sambil menjelaskan siapa dirinya. Begitu sumpalan di mulutnya dibuka, gadis itu langsung berteriak histeris menyebut namanya. Dia memperingatkan kalau seluruh wilayah ini adalah sebuah jebakan maut yang sangat besar. Dengan sangat tenang, Gors menjawab kalau dia sudah tahu, membuat si gadis makin kebingungan. Sang pejuang kemudian meneriakkan posisi musuh di arah jam 3, 11, dan 9 di sekeliling area. Begitu aba-aba diberikan, para goblin mendadak muncul entah dari mana dan langsung menyergap para pemburu. Sang pemanah, Mev, bersama pasukannya bersiap melepaskan hujan anak panah ke arah target mereka. Gors tersenyum lebar. Dia dengan bangga menjelaskan kalau merekalah yang masuk perangkapnya sendiri. Si gadis langsung melongosok. Penasaran bagaimana bisa dia merencanakan skenario gila ini. Ternyata, semua kegilaan ini berawal dari kejadian 3 hari yang lalu di sebuah pertanian sunyi. Jeritan panik tiba-tiba memecah keheningan malam. Di dalam lumbung, beberapa petani disandera oleh sekelompok penjaga. Gors lalu mengumumkan kalau dia hanya ingin membeli makanan tanpa ada keributan. Dengan gemetar, para petani menyerahkan beberapa karung makanan kepada kawanan monster itu. Menatap sedikitnya karung yang diserahkan, Gors bertanya apa hanya ini yang mereka punya. Seorang pria tua memohon ampun sambil menjelaskan bahwa ini semua sisa makanan mereka setelah dipotong pajak. Sambil menangis, kakek itu berkata makanan sesedikit ini adalah harapan terakhir untuk menghidupi keluarganya. Gors mendengarkan tangisan itu dengan wajah serius dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia geram, heran bagaimana bisa sesama manusia tega merampas makanan kaumnya sendiri. Gors mengeluh porsi sekecil ini tidak akan cukup memberi makan pasukannya bahkan untuk 3 hari. Tapi tiba-tiba, dia malah menaruh beberapa koin emas ke tangan si kakek. Gors bilang dia hanya akan mengambil setengah makanannya, dan si kakek sadar uang itu cukup untuk hidup setengah tahun. Keluarga itu berterima kasih tiada henti dan memanggilnya tua, namun dia menolaknya dengan tegas. Salah satu goblin bertanya apa yang harus dilakukan pada para penjaga yang tertawan. Tanpa ragu, Gors memerintahkan mereka untuk dihabisi saja, karena orang-orang jahat seperti itu tidak pantas dibiarkan hidup. Perintah dilaksanakan, para goblin melenyapkan penjaga korup itu dengan serangan kilat yang mematikan. Keluarga petani gemetar ketakutan menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Gadis yang terikat di tanah menghela napas lalu bertanya, apa menurutnya, dia memang senang berada di situasi begini. Gors kemudian berjongkok untuk memungut salah satu jebakan busur silang yang tergeletak di sana. Bersembunyi di kejauhan,
Pemimpin pemburu menyuruh anak buahnya mengincar bagian kaki karena mereka butuh targetnya hidup-hidup. Melihat Ghost mendekat, si gadis mulai panik. Tapi Ghost langsung memintanya untuk tenang. Begitu sumpalan mulutnya dibuka, gadis itu buru-buru memanggil namanya dengan gemetar. Dia langsung berteriak menyuruh Ghost melarikan diri, karena seluruh wilayah ini sudah dipasangi jebakan berbahaya. Ghost tetap tenang. Dia menjawab sudah tahu semuanya, membuat si gadis kebingungan setengah mati. Dia lalu menunjukkan posisi musuh di kegelapan, dan atas aba-abanya, klan belati darat langsung menyerbu keluar dari semak-semak. Maeve bersama pasukan pemanahnya bersiap melepaskan tembakan panah yang sangat presisi. Sambil tersenyum penuh kemenangan, Ghost menjelaskan kalau musuh-musuhnya sendirilah yang masuk ke dalam jebakan miliknya. Si gadis terperangah luar biasa dan penasaran bagaimana bisa Ghost memprediksi semuanya dengan tepat. Alur cerita pun kembali mundur 3 hari lalu untuk memperlihatkan bagaimana rencana cerdik ini disusun. Di sebuah pertanian yang damai, beberapa teriakan panik terdengar menggema dari dalam lumbung. Di sana, para petani disandera oleh para penjaga korup, sebelum akhirnya Ghost datang menawarkan transaksi damai untuk membeli makanan. Sambil gemetaran ketakutan, salah satu petani menyerahkan beberapa karung kentang dan wortel kepada mereka. Ghost menatap nanar jumlah makanan yang sangat sedikit itu dan bertanya apakah hanya ini yang tersisa. Si kakek memohon agar mereka diampuni, menjelaskan kalau hanya ini sisa panen setelah dipotong pajak habis-habisan. Dia menambahkan bahwa sisa makanan inilah yang akan menyambung hidup seluruh anggota keluarganya. Sang ketua klan menatap keputusasaan kakek itu dan keluarganya dengan pandangan serius. Dia merasa geram setelah menyadari kalau para penjaga manusia itu tega menjarah makanan dari rakyat mereka sendiri. Ghost mengeluh kalau porsi ini tidak akan cukup memberi makan seluruh pasukannya selama 3 hari penuh, namun dia langsung mengejutkan si petani tua dengan memberikan beberapa koin emas berharga sebagai pembayaran setengah porsinya. Mereka sangat bersyukur. Si kakek membungkuk berulang kali memanggilnya Tuan Goblin. Salah satu goblin mendekat menanyakan nasib para penjaga korup tersebut untuk segera dibereskan. Ghost memerintahkan agar mereka dihabisi, karena sampah masyarakat seperti itu tidak layak untuk dibiarkan hidup. Anak buahnya langsung melaksanakan perintah itu dengan tebasan cepat, membuat keluarga petani ketakutan dan saling berpelukan erat. Kalian penasaran tidak siapa Sersan Lee Sangjun? Si gadis rupanya sangat mengenalnya, dan menurut Ghost, bajingan itu memang sudah tidak pantas dibiarkan hidup. Dia bertanya sudah berapa lama si gadis dikurung bersama unit penjaga itu. Dia menjawab baru beberapa hari. Lalu heran kenapa Ghost sangat tertarik. Ghost mendesaknya menceritakan semua yang dia lihat dan dengar selama di sana. Sementara itu, Maeve menunggu dengan sabar sambil duduk di batang kayu dan memainkan sekuntum bunga. Ghost berjalan mendekat, menarik perhatian sang pemanah cantik yang memang sudah menantinya sejak tadi. Begitu melihatnya, dia langsung berlari gembira menyambut kedatangan sang bos dengan senyuman lebar di wajahnya. Ghost memintanya segera mengumpulkan para petarung terkuat dan tercepat di klan, karena dia berniat membentuk satu unit pasukan elit khusus. Adegan berpindah ke barak unit penjaga di suatu pagi yang sangat cerah. Di sana, terlihat jelas papan nama Sersan Lee Sangjun tergeletak dengan rapi di atas meja kayu. Sersan sedang santai. Dia menikmati kasurnya dengan ekspresi sangat puas. Namun tiba-tiba, dia langsung melompat kaget mendengar suara mencurigakan dari arah luar. Dia tampak menikmati sesuatu dan bergumam kalau orang itu makin ahli saja. Keheningan langsung pecah saat pintu didobrak dengan sangat keras. Salah satu anak buahnya berlari masuk, membuat sang kapten murka karena merasa terganggu. Prajurit itu menunjuk keluar ruangan dan berkata kalau sang kapten harus melihat sendiri apa yang terjadi. Sang kapten pun bangkit berdiri sambil bertanya ketus hal penting apa yang sampai membuatnya sepanik ini. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat jasad anak buahnya digotong masuk ke dalam halaman. Tubuh-tubuh tanpa nyawa itu dilemparkan begitu saja ke tanah, menumpuk layaknya tumpukan sampah tentara yang kalah perang. Di pagi pertama itu, mereka memeriksa tanda pengenal dan memastikan kalau itu adalah mayat para pemburu goblin. Salah satu penjaga melaporkan kalau semua anggota lain yang pergi bertugas kini hilang kontak. Mendengar kabar buruk itu, sang kapten merasa sangat mual hingga langsung muntah di lantai karena syok berat. Dengan wajah penuh amarah, dia memerintahkan pasukannya melipat gandakan penjagaan dan segera memanggil bantuan.
Salah satu prajurit yang selamat melihat rekannya yang terikat dan mulai meratap. Sersan Lee berkata bahwa Sang Jun diikat dengan papan tanda yang mengejeknya sebagai pemimpin hebat. Prajurit muda itu berkata dia sudah tahu pria itu akan berakhir tragis dan menyebutnya sampah menjijikkan. Goro kemudian teringat saat melihat leher pria itu terpasang belenggu hari itu. Cerita kembali ke unit penjaga di mana seorang prajurit berteriak penuh amarah dan frustrasi. Tak nama Sang Jun memastikan bahwa dia adalah sang dokter beda. Sang Jun langsung memegangi kepalanya dengan amarah membara. Heran makhluk mengerikan macam apa yang mereka hadapi. Dia teringat kalau goblin harusnya makhluk terlemah dan paling mudah dihabisi. Tapi kini dia shock melihat betapa kejamnya ejekan mereka terhadap kaum manusia. Sang Jun berteriak kepada latnanya, menanyakan apakah bantuan darurat sudah dikirim. Seekor merpati pos segera dilepaskan ke langit untuk mengantar pesan mendesak itu ke unit utama. Layar kemudian berganti menampilkan pemandangan hutan lebat dengan pegunungan raksasa di latar belakang. Di sebuah area terbuka, ada kabin kayu kecil yang tampak seperti tempat pertemuan tersembunyi. Di dalam kabin, Goro sedang mencoba peralatan memanjat tebing yang baru saja didapatkannya. Tiba-tiba, dia melihat dekorasi anak di dinding kabin dan melangkah mendekat untuk memeriksa hal itu. Rupanya itu adalah awetan goblin dengan senyum menyeramkan dan mata menyala yang menatap ke arahnya dengan wajah sangat serius. Goro meneliti detail aneh dari dekorasi kabin tersebut. Pemburu goblin yang terikat di sudut memanggilnya untuk bernegosiasi. Dia menawarkan sekeping koin emas sebagai bayaran karena Goro telah berani menghalangi jalannya rencana busuk miliknya. Pemburu itu lalu meletakkan tumpukan koin di atas meja untuk membayar peralatan memanjat tersebut. Goro menyatakan bahwa dengan ini mereka impas dan urusan utang di antara mereka sudah lunas. Sang pemburu menggertakkan giginya kesan, tapi terpaksa menyetujui kesepakatan itu demi bisa segera keluar dari situasi terjepit ini. Goro lalu melangkah pergi begitu saja. Di luar kabin, Maeve sudah bersiap menunggunya bersama sepasukan goblin untuk memulai misi rahasia mereka. Para goblin penuh luka bersorak menyambut klan baru mereka, sungguh luar biasa. Goro menepuk kepala Maeve, memujinya atas semua kerja kerasnya. Dia memerintahkan mereka untuk menyerbu bintang penjaga dan membuat kekacauan sebesar mungkin. Goro memberikan tumpukan pakaian kepada dua anak buahnya dan menyuruh mereka untuk segera memakainya. Dia lalu mengumumkan bahwa mulai saat ini, mereka adalah skuad penyerang pertama. Nah, disinilah aksi gila itu dimulai. Hujan panah api tiba-tiba mengguyur benteng, membuat para penjaga panik luar biasa dan berlarian menyelamatkan diri. Maeve memimpin penyerangan dan memerintahkan para pemanahnya untuk terus menembak tanpa henti. Seorang penjaga berlari panik menaiki tangga demi memperingatkan Sang Jun tentang serangan ini. Dia mendobrak masuk ke ruang kerja Sang Jun dan berteriak bahwa benteng mereka sedang dihujani tembakan udara. Sang Jun langsung memerintahkan untuk menutup gerbang dan mengerahkan semua prajurit ke dinding pertahanan. Penjaga itu mengonfirmasi perintah tersebut, lalu bergegas berlari keluar untuk melaksanakannya. Sang Jun terduduk lemas di kursinya, menarik napas dalam-dalam guna mencerna kekacauan ini. Dia teringat para goblin yang tadi dilihatnya dan sadar mereka bukanlah makhluk lemah biasa. Dengan putus asa, dia berteriak bahwa mereka harus terus bertahan, harus kuat. Tiba-tiba, sebuah jangkar pengait dilemparkan dan mencengkeram sangat erat dinding benteng. Salah satu penjaga yang berjaga melihat benda aneh itu dan berjalan mendekat untuk memeriksanya. Saat melihat ke bawah, dia melihat tali yang tegang dan terkejut oleh invasi senyap ini. Sebelum dia sempat berteriak minta tolong, sebuah bilah tajam menebasnya dalam satu serangan fatal. Kekuatannya langsung memudar saat cahaya kehidupan perlahan sirna dari matanya. Tubuh kaku sang penjaga akhirnya jatuh, tak berdaya ke lantai benteng dengan luka yang sangat parah. Seorang prajurit goblin dengan kapak besar di punggungnya diam-diam melangkah naik ke dinding benteng. Goro mengamati pertempuran itu dari kejauhan dan menyadari bahwa para penjaga dinding pertahanan mulai terpukul mundur. Salah satu pengintai goblin mendekat dan melaporkan bahwa jalur di depan sudah benar-benar aman untuk maju. Dia menatap Goro dengan hormat, memanggilnya bos, dan menunggu perintah selanjutnya. Skuad penyerang klan Blood Dagger segera mengambil posisi terbaik demi memulai invasi mematikan ini. Goro memberi perintah untuk menyerang dengan cepat, menjarah semuanya, lalu segera pergi sebelum bala bantuan tiba. Pasukan goblin pun mulai merangsak maju dengan senyap dan cepat menyusuri jalanan benteng musuh.
Salah satu penjaga memergoki mereka dan berteriak menyuruh mereka berhenti serta menyebutkan identitas diri. Karena tidak ada waktu untuk mengobrol, para pengintai langsung menembakkan busur silang ke arah penjaga malang itu. Anak panah langsung menembus tubuh penjaga itu, habis sudah. Pasukan Goro kini segera menaiki tangga menara utama untuk mencari target mereka. Di puncak menara, seorang penjaga mengejek kegaduhan yang menurutnya hanya disebabkan oleh seekor goblin kecil. Namun, salah satu goblin Goro menyerangnya dari belakang secara senyap. Hanya dalam satu gerakan cepat, goblin itu mendaratkan serangan, mematikan ke arah penjaga yang lengah tersebut. Jasad sang penjaga dilemparkan dari atas menara, jatuh tak bernyawa ke halaman benteng. Goro mengucapkan selamat tinggal dengan jijik, menyebut pria itu bodoh karena kesombongannya sendiri. Sang Jun mendengar suara aneh dari pintu kantornya dan langsung waspada penuh. Pintu kayu itu tiba-tiba didobrak paksa dengan satu tendangan dahsyat yang menghancurkan kuncinya dengan mudah. Sang Jun terkejut setengah mati dan heran apa yang sedang dilakukan oleh letnannya. Tubuh tak bernyawa letnan itu dilemparkan ke dalam ruangan, mendarat dengan suara deburan keras di lantai. Sang Jun merasa suara si penyusup terdengar familiar dan langsung menyiapkan pedangnya untuk bertarung. Wah, bersiaplah. Goro memperingatkan bahwa begitu Sang Jun melihat wajahnya, dia pasti akan langsung shock setengah mati. Dia berteriak histeris, heran, bagaimana mungkin seekor goblin liar bisa fasih berbicara bahasa manusia seperti itu. Goro membalas bahwa itu bukan masalah terbesarnya sekarang. Sambil tersenyum licik, dia menyapa Sang Jun dan mulai mengungkit kembali masa lalu rahasia mereka berdua. Habis kau. Sang Jun benar-benar ketakutan setengah mati saat